Saya sendiri di Departemen Accounting, jadi cukup apa ya, benar-benar keseharian saya menggunakan Excel ini, dari mulai yang basic sampai yang ya cukup lah, begitu. eh Sebagai pertemuan awal juga saya harapkan eh, bisa perkenalan dulu dari rekan-rekan peserta. Saya akan coba panggil satu persatu berdasarkan list peserta yang sudah masuk ke saya. Kita perkenalan singkat aja, silakan sebutkan nama, kemudian domisili ada di mana, boleh gitu aja. eh Mungkin boleh dari Mbak Dinda, silakan. Baik, halo semuanya. Saya Dinda, berdomisili di Bandung. Kebetulan saya sedang menjalankan kuliah di Telkom. Telkom University, Mbak. Iya, betul. Satu alma mater sama saya. Wah, Saya juga alumni lulusan Telkom. Telkom, jurusan accounting. Sama accounting, Pak. Oh, accounting juga, oke. Oke, makasih banyak Mbak Dinda, selamat bergabung. Ya. Oke, selanjutnya ada Mbak Widya, silakan Mbak Widya. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Widya Yusa Fitri. Saat ini saya domisili di Tangerang Selatan. Kebetulan saat ini saya masih mencari pekerjaan, Pak. Pak, kalau Mas sebelumnya salam kenal ya, Pak. Udah kenal ya, Pak, kita, Pak. Udah. Ingat nggak, Pak? Iya. Iya, Pak. Sekarang saya di Tangerang Selatan, Pak. Oh gitu. Oke, oke. Iya, udah lulus, Pak. Udah lulus ya. Iya, Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah lah, aman. Oke, selamat bergabung Mbak Widya, terima kasih. Siap, Pak. Oke, selanjutnya ada Mas Muhammad Gibran Arazi, silakan. Suaranya belum ada. Halo, Halo Mas. Pak, Ya, ya, barusan dari suaranya. Silakan. iya tadi nanti perkenalkan nama saya Muhammad Gibran Razi. Eh, saya berdomisili di Bekasi dan saat ini saya sedang fokus untuk mencari pekerjaan. Terima kasih Pak. Oke, makasih banyak Mas. Panggilannya Mas Gibran ya. Iya, Oke, makasih banyak Mas Gibran. Silakan. Kemudian ada Mbak Syifa. Silakan. Ya, sebelumnya selamat malam. Perkenalkan nama saya Siva Azhar Aulia, domisili Karawang. Kebetulan saya masih jadi mahasiswa Unpika. Mahasiswa. Unpika. Oh ya. Oke, selanjutnya ada Mas Jaja Haryanto. Silakan. Ya, selamat malam. Saya Jaja Haryanto, domisili dari Bandung. Bandung. Oke, saat ini kegiatannya apa Mas Jaja? Karyawan swasta. Kayak. Oke, selanjutnya ada Mas Ari Nugroho. Silakan. Halo, Ya, halo. Selamat malam. ya malam Pak Lukman. Maaf Pak, baru baru kedengeran suaranya. Mohon izin. Oh gitu, oke. Silakan. Ya. Perkenalan dulu ya Pak, Mas ya Pak. Silakan Mas Ari. Ya. Nama dan domisili saat ini tinggal di mana? Saya Ari Nugroho, tinggalnya di Ciracas, Jakarta Timur, Pak Lukman. Di mana? Ciracas, Jakarta Timur. Oh, oke. Ya, mungkin itu aja. Oke, makasih banyak. eh Malam ini kita ada 6 peserta ya.
Oke, kita semacam kelas privat nih, 6 peserta aja. Kalau gitu, kita bisa langsung mulai di materi hari pertama ya. Saya izin share screen dulu. Oke, sudah kelihatan semuanya di layar screen saya Udah. seperti ini. Oke. Sesuai agenda yang sudah disampaikan oleh tim dari ZN, kita akan ada pelatihan selama 5 hari di jam yang sama, jam 19.00 sampai dengan 21.00. Dan sekali lagi mohon maaf karena malam ini ada kendala teknis dari Zoom-nya, jadi kita baru bisa mulai di 19.30. Agenda pelatihannya sendiri saya coba susun seperti ini, di mana hari pertama ada pengenalan Excel dan fungsi dasar. Kemudian nanti di hari kedua besok, hari Jumat, itu ada penggunaan fungsi sum dan pengembangannya. Kemudian nanti di hari ketiga yang rencananya di hari Senin itu ada penggunaan fungsi count dan pengembangannya juga. Kemudian di hari keempat, hari Selasa ada fungsi lookup. Lookup itu ada pengembangannya dari VLOOKUP, HLOOKUP, kemudian ada XLOOKUP dan filter. Nanti saya coba sampaikan. Kemudian nanti di hari kelima akan ada ujian dari materi-materi yang sudah saya sampaikan selama 4 hari sebelumnya. Begitu. Lalu di antara hari-hari ini, dari hari ke 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, dan 3 ke 4, itu kayak akan Iya, saya coba, kemarin pas ya, pulang ke sini nggak pakai jaket buntung ya. mohon maaf nggak jelas. Hmm. Bagaimana? Oke, sambil saya lanjutkan ya. Di antara hari-hari materi ini akan saya coba eh, kasih semacam PR ya, tugas untuk dikerjakan di rumah. Kemudian di pertemuan berikutnya akan kita bahas sama-sama. Saya harap ada partisipan untuk bisa mempresentasikan hasil pengerjaan tugas rumahnya. Begitu. Oke, kemudian ada panduan yang saya harapkan bisa dijalankan di selama pelatihan ini. Yang pertama saya harapkan rekan-rekan bisa on cam, tapi itu ini bentuknya bukan paksaan, silakan menyesuaikan dengan aktivitas yang sedang berjalan di tempat masing-masing. Kemudian saya harapkan semua peserta bisa menggunakan laptop untuk membuka aplikasi Excel-nya karena tanpa praktik kita akan kesulitan untuk melakukan pembelajaran Excel, begitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan bisa sambil dipraktekkan juga oleh rekan-rekan semuanya supaya apa yang menjadi materi kita bisa berguna di aktivitas rekan-rekan semuanya. Kemudian saya harapkan teman-teman bisa sangat interaktif. Kita tidak hanya komunikasi saya dengan rekan-rekan, tapi juga silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan langsung saja potong, langsung saja tanyakan di materi apapun itu. Jadi kita harus menghidupkan rasa ingin tahu yang tinggi untuk bisa menggunakan Excel supaya lebih bermanfaat begitu ya. Dan saya tekankan tidak ada pertanyaan bodoh karena semua pertanyaan itu akan menghasilkan sebuah pengetahuan begitu ya. Oke, di hari pertama ini begini seperti ini kira-kira detailnya. Supaya lebih mempercepat materi, saya akan coba langsung aja. Mungkin ini bisa saya skip dulu aja ya. Karena beberapa rekan-rekan saya yakin sudah cukup mengetahui eh, tentang Excel, meskipun itu belum dalam. Tapi yang jelas Excel ini adalah aplikasi atau program untuk membantu kita mengelola data ya, data pengelola angka, di mana data-data ini juga akan memiliki kriteria-kriteria tertentu, baik data teks maupun data angka. Cuma karena bentuknya ini Excel adalah kotak-kotak yang yang biasa disebut sebagai sel, artinya itu akan menghasilkan suatu tabel atau rancangan data yang kemudian bisa kita olah untuk dianalisa ataupun untuk menjadi summary begitu ya. Kurang lebihnya seperti itu.
Oke, kita karena ini pertemuan pertama itu membahas tentang pengenalan ya. Jadi pengenalan itu nggak hanya bagaimana menggunakan Excel, bagaimana formulanya, tapi juga saya akan coba kenalkan dari yang paling mendasar dulu, dari antarmukanya atau interface-nya begitu ya. Yang pertama, saya boleh ya kalau misalnya panggil secara acak untuk coba tunjukkan apa itu ribbon. Dari teman-teman ada yang sudah tahu apa itu ribbon? Dalam Excel itu ribbon yang seperti apa sih? Silakan barangkali ada yang mau coba menjawab. Mungkin dari Mas Jaja, Mas Jaja Haryanto. Dari tampilan ini, dari ujung kiri atas sampai ujung bawah sini, yang mana yang namanya ribbon? Boleh ditebak aja, nggak apa-apa salah. Yang paling atas Oke. dari yang file sampai ya itu. Oke ya. Terima kasih Mas Jaja. Oke, berarti Sama-sama. ribbon itu ini ya. Ribbon itu mencakup jenis-jenis menu apa saja yang ada di Excel. Kita biasa menggunakan home, insert, page layout, formula, data, review, view, automate, help. Ya, ini namanya ribbon. Kemudian ada workbook. Workbook itu sendiri adalah satu file ini ya. Ya, ini workbook ya. Oke, oke, ini workbook. Kemudian ada worksheet, di mana worksheet itu yang ada di bawah sini ya. Ini worksheet, kertas kerja begitu. Row dan kolom. Row dan kolom itu yang ada di sini. Ini untuk kolom ya, yang A, B, C, D, E, F sampai dengan ujungnya. Kemudian row itu yang angka di sebelah kiri ini. Ini row, baris. Oh, ini kolom. Kemudian ada sel. Sel itu sendiri adalah yang masing-masing kotak ini itu adalah sel. Tempat kita menulis huruf dan angka. Inilah yang dinamakan sel. Gitu. Kemudian ada formula bar. Formula bar itu yang ada di atas sini. Ya, formula bar itu artinya tempat kita menuliskan formula. Ya, kita bisa langsung menuliskan formula di sel sama dengan sum begitu ya. Atau kita juga bisa menggunakan ini gitu. Sama. Jadi dituliskan di sini ataupun langsung di dalam selnya itu sama aja. Oke, kemudian ada status bar. Status bar itu yang ada di bawah. Ya, status bar itu yang ada di bawah sini. Nah, biasanya nanti di bagian bawah sini yang di putih itu akan muncul tulisan-tulisan ketika kita eh, memblok data, memblok sel seperti ini. Nah, itu akan muncul tulisan di bawah, average, count, sum, atau informasi-informasi yang kita nyalakan. Begitu. Nah, ini bisa kita pilih yang mau dinyalakan di status bar itu apa aja. Caps lock, num lock, macro recording, overtype mode, begitu. Kemudian ada scroll bar, di mana scroll bar ini adalah ya, ini ya, 4 scroll ke atas bawah atau samping kiri kanan. Oke, ini scroll bar. Oke, saya pikir ini tidak perlu mendetil karena bagaimanapun kita menggunakan Excel, kita perlu tahu istilah-istilah yang ada di hadapan kita sendiri. Dari mulai scroll bar, formula bar, workbook, ribbon, dan lain-lain. Begitu. Sekali lagi saya ingatkan, jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan.
Jika terlalu cepat juga silahkan disampaikan. Oke, kemudian yang selanjutnya itu adalah mengolah worksheet, di mana worksheet ini seperti contoh yang ada di file ini, saya buatkan beberapa worksheet. Ada worksheet title, agenda, panduan, hari satu, intro, antarmuka, dan materi-materi selanjutnya. Ini adalah worksheet. Nah, kita bisa mengelola worksheet di mana eh, pertama ada menambahkan sheet ya. Menambah sheet itu kita bisa menggunakan tanda plus di sini ya, seperti itu. Kita bisa langsung menambahkan. Kemudian mengurangi sheet juga kita tinggal klik kanan saja, kemudian delete itu untuk menghilangkan sheet. Kemudian untuk duplikasi sheet kita bisa klik kanan, kemudian move or copy. Ya, ini ada dua fungsi move or copy. Jadi kita bisa move ke urutannya atau move ke file lain misal. Ya, misal kita mau pindahkan sheet ini ke file lain itu bisa. Kemudian pemindahannya juga bisa kemudian memindahkan artinya menghilangkan di tempat asal dan mengadakan di tempat baru atau create and copy. Jadi tidak menghilangkan di tempat asalnya, jadi menduplikasi sheet yang kita akan copy atau pindahkan. Itu seperti contoh saya akan pindahkan ke sebelahnya olah sheet. Nah, create and copy. Jadi nantinya ada dua, gitu. Ya, itu pindahkan sheet. Kemudian nama sheet kita bisa double klik, begitu. Double klik atau klik kanan rename. Nah, ini untuk merubah nama sheet, begitu. Ya, kemudian selanjutnya ada warna sheet. Kita bisa memberi warna sheet dengan tab color. Misalnya kayak mau kasih warna kuning, kemudian sheet selanjutnya mau saya kasih warna hijau, seperti itu. Biasanya ini akan cukup berguna jika sheetnya cukup banyak dan kita perlu identifikasi warna supaya lebih memudahkan pencarian. Nah, kemudian ada juga fitur edit sheet. Ini cukup berguna ketika kita mau mengedit serangkaian data dengan banyak sheet. Seperti contoh begini. Saya coba bikin file baru ya. Sheet misal hari Senin, kemudian hari Selasa, hari Rabu. Ya, anggap saja 3 hari ya. Jadi kita bisa mengedit 3 sheet ini sekaligus dengan cara memblok semuanya. Itu saya klik di hari Senin, kemudian tekan shift, kemudian ke sheet paling terakhir. Ya, begitu. Ketika ini di blok seperti ini, itu artinya kita akan mengerjakan sekaligus. Misal saya mau bikin tabel, nomor, nama, alamat, eh, ya kira-kira seperti itu. Kemudian satu, dua, tiga, ketarik semua. Ya, kemudian dibuat ada garisnya. Nah, ketika saya seperti ini, dengan kondisi 3 sheet ini terblok, itu artinya tiga-tiganya akan terbikin. Ya, seperti itu. Nah, tinggal nanti kalau misalnya perlu mengedit satu-satu, seperti mengisi bagian, oh ternyata nama di hari Senin dan di hari Selasa kemungkinan beda-beda, jadi silakan diisi masing-masing sheet satu-satu. Tapi kalau kita mau menambahkan sekaligus, misal menambahkan satu kolom lagi seperti kota, pulau, gitu. Ini kita sheetnya kita blok semua, itu akan teredit semua, gitu ya. Oke, ini jadi kita bisa mengedit sheet satu-satu atau sekaligus bersama-sama. Gitu. Kemudian selanjutnya yaitu mengolah data. Kita Excel memberikan beberapa fungsi ya untuk pengelolaan data. Yang pertama saya coba sampaikan adalah input data. Kita bisa input
data apapun berupa tulisan dan angka di dalam suatu sel dengan cara direct atau replace. Direct itu kita bisa langsung menuliskan data, misalnya seperti ini. Ini kita berarti input data baru. Tapi kalau replace itu berarti kita langsung menumpuk di sini. Misalnya, ya begitu. Misalnya Mas Haryanto langsung ditumpuk aja di sini. Itu artinya replace ya, langsung ditumpuk semuanya. Kemudian mengedit data, kita bisa langsung tulis atau F2. Misalnya kita salah tulis nama gitu. Oh, kurang ini, Haryanto, harusnya ada nama depan. Jadi kita bisa pencet F2 itu untuk mode edit. Ya, kalau ini kan mode mode pindah-pindah sel. Kalau kita pencet F2 itu mode edit, ya. Misalnya saya tambahkan di depannya Hari Haryanto begitu. Atau bisa dengan double klik, ya, begitu. Oke, kemudian ada copy and cut. Copy and cut itu bisa langsung menggunakan Ctrl C atau Ctrl X, di mana copy itu menduplikasi, ya, copy dan pastenya itu Ctrl V ini menduplikasi. Kalau Ctrl X itu cut atau memindahkan, begitu ya bedanya. Copy, menduplikasi, cut, memindahkan. Kemudian ada format cell. Format cell itu artinya kita bisa merubah format dari setiap sel, bisa menggunakan ribbon. Ribbon yang ada di sini, yang ada di home, dengan tombol ini, atau langsung yang ada di sini. Ya, format cell kebanyakan ada di home. Atau kita menggunakan klik kanan dan format cell. Seperti ini, klik kanan, format cell. Ya, seperti namanya, ini adalah eh, fitur untuk merubah format dari format numbering, align itu format penulisan, apakah atas bawahnya apa posisinya ada di atas atau di bawah, kemudian di kiri atau di kanan. Kemudian warna fontnya, warna apa bentuk garis-garisnya akan seperti apa. Kemudian warna selnya itu sendiri, ya, misalnya seperti ini. Format sel. Misal kita mau memberi warna di sel tersebut menjadi hijau, gitu. Kemudian kita bisa mengelola kolom dan baris ya, baris dan kolom. Pertama dengan cara langsung, langsung itu berarti kita bisa membesarkan dan mengecilkan baris seperti ini. Kolom juga seperti ini. Itu cara langsung. Kemudian yang cara lain bisa menggunakan klik kanan, pilih row height, ketinggian baris. Kita bisa kurangi, misal jadi 25. Oke, kemudian ada lagi hmm, cara sekaligus. Kita bisa blok misal 5 kolom, kita tarik sekaligus, itu akan lima-limanya ketarik semua. Gitu. Kita mau kecilin, kecilin semua. Satu-satu atau sekaligus. Kemudian kita bisa menyembunyikan hide ya. Menyembunyikan dan meng-unhide, dikembalikan lagi sebuah kolom ataupun baris dengan cara seperti ini, klik kanan hide, artinya disembunyikan ya. Nantinya akan tersembunyi di antara sini. Ini ada tandanya berbeda, kalau ini garis, kalau ini seperti ada tumpukan begitu ya. Dan cara membukanya kita tinggal di blok semua dari sel, dari kolom paling depan ke kolom paling belakang, kemudian di unhide. Cara cepatnya menggunakan Ctrl H to hide, untuk yang unhide-nya Ctrl U. Gitu. Kemudian misal kita sudah memiliki data di sini, ternyata kurang kolom.
kita bisa tambahkan di sini dengan cara klik kanan insert kolom, barisnya pun sama, klik kanan insert row begitu. Ya, ini hanya fitur-fitur basic saja dari pengelolaan data di Excel. Kemudian ini adalah operator, ya disebutnya adalah operator di dalam Excel. Ketika kita menuliskan suatu fungsi, itu kita akan membutuhkan operator. Nah, jadi operator ini yang nantinya akan membuat fungsi itu bisa dimengerti oleh Excel. Ya, jadi kita tidak bisa sembarangan menuliskan rancangan formula, tapi dengan operator ini akan membuat Excel mengerti apa yang kita mau, gitu. Pertama, operator ini digolongkan oleh beberapa jenis operator ya. Yang pertama adalah operator aritmatika dengan tanda tambah ini untuk penambahan. Seperti contohnya, setiap kita menuliskan suatu perhitungan, kita harus menuliskan sama dengan di balik bagian depan. Ini artinya untuk mengaktifkan eh, formula ya, atau perhitungan. Ya, sama dengan, saya bisa ambil contoh, sama dengan 5 ditambah 3. Ini akan muncul langsung 8. Jadi tidak muncul seperti ini ya, sama dengan 5 tambah 3. Tapi langsung akan muncul hasilnya, yaitu 8. Kemudian pengurangan sama dengan 9 dikurangi 4, begitu. Ini akan tampil 5. Perkalian juga sama dengan 3 dikali 6, itu akan muncul 18. Sama dengan 10 dibagi 5. Ini akan muncul 2. Persentase juga sama dengan 50%, gitu ya. Ini akan muncul 0,5. Kalau kita ketiknya sama dengan 30%, 0,3, gitu ya. Eksponensial. Eksponensial adalah pangkat ya. Jadi kalau kita tulisnya sama dengan 4 eksponensial 3, kira-kira jadi berapa? 4 kali 4 kali 4, begitu. 64 ya. Nah, keenam ini adalah operator aritmatika yang berfungsi di dalam formula bar ini. Kenapa disebut aritmatika? Karena fungsi ini eh, untuk mengolah matematika begitu ya, perhitungan angka. Sedangkan operator selanjutnya adalah operator perbandingan, yang mana hasilnya itu tidak seperti operator aritmatika. Jadi kalau ada rancangan seperti ini, hasilnya bukanlah angka, tapi true atau false. Misal seperti ini, saya tulis sama dengan 4 sama dengan 4. Hasilnya akan true atau benar. Tapi kalau kita tulisnya sama dengan 3 sama dengan 5, itu akan false. Ini berguna ketika kita memiliki data perbandingan antara kolom kiri dan kolom kanan. Ya, misalnya kita punya data nama kota, ketika disebelahkan, nah, seperti ini. Hmm, Nah, ketika kita punya data yang banyak seperti itu ya, data kolom kiri dan kolom kanan, ketika ini dibandingkan, nah, ini akan menghasilkan jawaban true, sedangkan yang bawah itu false. Begini. Ini kegunaannya sama dengan operator perbandingan. Kemudian operator perbandingan lain ada kurang dari, lebih dari, itu kita bisa melihat contohnya seperti ini. Saya buatkan angka 1, 2, 3, 4, 5, gitu. Hasilnya pun akan sama.
ketika saya buat sama dengan ini kurang dari ini, ya, berapapun angkanya, itu akan menghasilkan jawaban true atau false. Jadi saat saya tarik ke bawah, itu akan terlihat 2 dibandingkan 3. 2 lebih kecil dari 3, betul. 3 lebih kecil dari 3, salah. 4 lebih kecil dari 3, salah. 5 lebih kecil dari 3, salah. Begitu ya, cara membacanya. Yang lebih dari pun sama. Misalnya ini saya ganti menjadi lebih dari, itu akan terbalik. 1 lebih dari 3, salah. 2 lebih dari 3, salah. 3 lebih dari 3, salah. 4 lebih dari 3, benar. 5 lebih dari 3, benar. Tapi kalau tandanya kita rubah dengan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, ya, begini. Nah, ketika sampai di sini, 3 dan 3 itu jawabannya akan menjadi true. Ya, karena ada sama dengannya. Jadi 3 lebih dari sama dengan 3 itu adalah benar. 4 lebih dari sama dengan 3 adalah benar. 5 lebih dari sama dengan 3 adalah benar. Kemudian ada operator lain yang namanya itu tidak sama dengan. Ya, dengan simbolnya ini, kurang dari lebih dari. Itu artinya tidak sama dengan. Jadi kita coba rubah lagi di sini. Apa itu? Kurang dari lebih dari. Ya. Ini artinya F16 tidak sama dengan G16. Kita coba lihat. True. Ya. Yang false adalah yang ini. Karena artinya 3 tidak sama dengan 3 itu salah. Begitu ya. Karena 2 tidak sama dengan 3 itu benar. 4 tidak sama dengan 3 benar. Seperti itu. Ini adalah operator perbandingan. Nantinya kita pun bisa menggunakan ini di dalam membuat suatu formula. Hitungan menggunakan rumus. Kemudian operator selanjutnya adalah operator teks menggunakan simbol dan. Ini untuk menggabungkan teks. Misalnya sama dengan, kita kalau menulis teks harus menggunakan petik 2 ya. Oke, kemudian kasih dan. Langsung seperti ini. Nah, untuk menggabungkan suatu teks menggunakan cara seperti ini sudah benar. Tapi hasilnya akan bergabung semua. Artinya kita perlu menambahkan lagi dan di tengah, yaitu menggunakan dan spasi. Cukup lagi seperti ini. Nah, baru itu akan ada spasinya di antara dua nama. Gitu. Ini gunanya simbol dan. Lalu yang terakhir adalah operator referensi, yang mana titik 2 ini adalah rentang, ya, rentang sebuah rentang sel seperti ini. Ya, jadi kalau ada suatu rentang sel seperti ini, itu membacanya berarti C25 titik 2 G25. Gitu. Di contoh saya mau menjumlahkan angka di sini menggunakan sum ya. Nah, ini adalah rentangnya, rentang penjumlahannya. F16 titik 2 F20. Ini adalah rentang. Ya, jadi titik 2 di sini adalah operator referensi yang melambangkan rentang dari F16 sampai F20. Gitu. Ini simbol untuk rentang. Kemudian ada koma atau titik koma, pemisah referensi. Ya, itu adalah eh, pemisah antara referensi di mana kalau kita ada dua yang mau dijumlahkan gitu ya. Nah, seperti ini. Itu dipisahkan oleh titik koma. Ini settingannya tergantung Excel dari masing-masing rekan-rekan. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Jadi jangan bingung. Kebetulan di Excel saya itu menggunakannya titik koma untuk pemisah referensinya. Oke, jadi seperti ini.
1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, kemudian tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Hasilnya adalah 30. Dan yang terakhir adalah spasi. Spasi itu untuk irisan. Cuma saya masih belum sering menemukan referensi operator referensi berbentuk spasi seperti ini. Oke, ini adalah operator yang nantinya akan kita sering gunakan saat mengolah data menggunakan formula. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Selanjutnya kita akan coba masuk ke fungsi dasar. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu adalah fungsi dasar. Teman-teman bisa sambil lihat di Excel masing-masing, seperti yang sudah dikirim oleh tim dari Zen tadi di grup WhatsApp. Di sheet ini saya menggunakan data siswa, ya anggap saja data siswa. Dalam satu kelas itu berjumlah 20 orang, di mana 20 orang ini yang nantinya akan kita gunakan sebagai pembelajaran fungsi dasar, ya. Kurang lebihnya datanya seperti ini. Di fungsi dasar ini yang pertama saya akan coba sampaikan untuk formula string ya namanya. Itu untuk merubah-rubah atau mengolah data berupa teks, yang mana saya coba sampaikan ini ada left, right, mid, upper, lower, proper, concat, text join sama text. Nah, di sini kita coba lihat perintahnya. Untuk mengambil nama eh, ini bentuk tulisan dulu ya. Upper, lower, dan proper. Ini adalah fungsinya untuk membuat huruf besar kecil. Kalau upper itu untuk membuatnya besar semua, lower itu untuk membuat menjadi kecil semua. Kalau proper itu untuk membuat dalam satu kata hanya huruf depannya saja yang besar. Oke, kita langsung trial aja. Silakan dicoba di laptop atau PC masing-masing untuk biar lebih jelasnya. Ya, seperti ini. Upper. Kemudian dia ditanya teks, ya. Teksnya yang mau dibuat upper yang mana? Kita klik yang ini. Kemudian tutup, kurung tutup. Ya. Jadi nanti semuanya akan berubah menjadi huruf besar. Di awan aman. Nah, semuanya akan berubah menjadi huruf besar. Untuk mengaplikasikan ke bawahnya kita bisa ketik lagi seperti ini atau langsung ditarik aja nih di titik yang paling kanan kita bisa langsung tarik ke bawah untuk menerapkan semua formula di baris yang sama, di kolom yang sama. Atau kita bisa langsung double klik di sininya gitu. Cuma untuk double klik syaratnya adalah di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya ada data. Jadi dia tahu seberapa panjang data yang harus ditarik ke bawah. Nah, berhubung di dalam tabel ini data paling bawahnya itu mengacu pada ini, makanya dia over ya. Di kolom sininya dia over 4 baris. Karena data ini, gitu. Jadi kita bisa double klik, bisa juga tarik ke bawah. Kemudian yang selanjutnya itu ada lower, ya, ke nama yang tadi lagi. Boleh langsung enter, boleh kurung tutup. Nah, ini akan menjadi kecil semua. Jadi yang tadinya besar kecil besar kecil besar kecil gitu, langsung menjadi kecil semua. Kita langsung tarik ke bawah. Ini untuk lower ya. Lower berarti hurufnya menjadi kecil semua. Kemudian kalau menggunakan proper,
itu akan menjadi eh, tata bahasa penulisan yang seperti ini. Huruf depannya aja yang besar. Gitu. Oke, sampai sini paham? Kalau terlalu cepat, boleh langsung sampaikan aja. Kemudian ada formula string yang lain, yaitu left, mid, and right. Ya, ini adalah fungsi untuk mengambil karakter yang ada dalam suatu sel. Jadi kalau kita mau mengambil nama depan, ini kebetulan saya buat namanya empat huruf ya. Jadi ini untuk memudahkan kita latihan. Karena pada kenyataannya nama orang itu akan berbeda panjang pendeknya. Jadi kurang bisa digunakan untuk nama sebenarnya. Tapi ini akan bisa berfungsi dengan baik ketika kita mau mengambil karakter dalam suatu kode. Karena biasanya kode itu bentuknya konsisten ya. Seperti ini, kode siswa saya buat seperti ini. Kalau kita mau mengambil kode wilayahnya aja, kita bisa menggunakan ini untuk diterapkan di semua kode ya. Beda dengan nama, karena kebanyakan nama orang itu beda-beda. Kata depan, kata tengah, kata belakang itu akan beda-beda. Panjangnya jadi tidak sama. Kalau yang saya ambil contoh di sini itu untuk memudahkan kita belajar. Jadi setiap kata namanya itu saya buat empat huruf. Artinya kita bisa menerapkan fungsi ini, ya, fungsi left. Di setiap fungsi left ini kita akan diminta teksnya yang mana. Kita klik yang sini dulu. Teksnya yang mana. Kemudian ini ada titik koma ya untuk apa tadi? Eh, Operator referensi ya. Titik koma 6 chars ya. Jadi angka berapa karakter yang mau kita ambil? Yang mau kita ambil adalah 4 karakter untuk mengambil nama Andi ya, seperti ini. Oke, saya ulangi lagi. Di dalam formula left itu ada pertama teksnya yang mana? Ya, ini warna biru. Teksnya ditujukan ke nama lengkap. Kemudian angka 4 ini mengartikan adalah banyaknya karakter yang mau diambil. Kalau kita mau ngambil sampai nama tengah, berarti kan kita harus ngambil 1, 2, 3, 4. Spasi dihitung 1 ya. 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita ganti angka 9, itu berarti kita ngambil nama depan dan nama tengah. Seperti itu. Tapi karena ini kita mau ambil nama depannya aja, jadi cukup 4 karakter. Formula left sama right itu mirip, hanya saja tempat mengambilnya yang berbeda. Kalau left itu dari kiri, sedangkan right itu dari kanan. Ya, kita targetkan lagi teks yang mau diambil dari nama yang mana, dari nama ini, nama lengkap. Kemudian banyaknya karakter yang mau kita ambil sama 4. Tapi bedanya kalau left kita ambil dari kiri karakter, berarti dari sini. Kalau right kita ambil dari sebelah kanan, dari sini 1, 2, 3, 4, begitu. Bedanya left sama right. Kemudian kalau nama tengah ini agak berbeda dengan left atau right karena dia ngambil di tengah-tengah, jadi eh, membutuhkan syarat yang lebih. Ya, kita tulis mid sama dengan mid kurung buka sama teksnya yang mana. Ya, tapi selanjutnya ada 2 syarat. Start 6. Start 6 itu artinya eh, dari karakter keberapa mulai diambil. Ya, dari karakter berapa mulai diambil. Kita mau ambil nama tengah. Berarti dari karakter keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mulai dari karakter ke-6. Oke, start 6-nya adalah angka 6. 6 cards-nya sama. Berapa banyak karakter yang mau diambil? Yaitu 4. Ini. Jadi dia akan mengambil nama awan. Begitu.
Setelah tiga-tiganya jadi, kita bisa langsung tarik ke bawah. Seperti ini. Kita coba ambil sampel. Gigi, Gaka, Gana. Ya, sudah benar ya. Gigi, Gaka, Gana. Luna lagi lupa. Hmm. Pari, para, pahe. Ya, sudah benar seperti itu. Tuan, Tama, Tiap. Oke, sesuai dengan instruksinya ya. Kalau left dia ngambil dari sebelah kiri, right dari sebelah kanan, mid dari tengah. Oke, kemudian ada formula string lain lagi yang namanya sama dengan text join. Itu adalah gunanya untuk menggabungkan ya. Kita coba langsung tulis saja supaya ada gambaran. Text join. Text join di sini dia akan menggabungkan eh, beberapa teks yang kita perintahkan untuk menjadi sebuah apa ya, sebuah rangkaian. Yang pertama diminta syaratnya adalah delimiter. Itu adalah pemisah. Pemisahnya mau apa? Kalau ini nama artinya pemisahnya adalah spasi. Kita buat spasi di sini. Petik 2 spasi, petik 2 tutup. Oke, kemudian ignore empty. Kalau pertanyaan ignore empty ini apakah mau di ignore aja atau include ya. Jadi kalau misalnya kita mau ambil Andi awan aman ini, kalau ada salah satu yang hilang itu mau mau diisi apa? Di-include-kan atau dibiarkan saja. Sekarang kita coba dibiarkan saja. Nah, kemudian teks satu, teks 2, teks 3 dan seterusnya itu kita blok dari sini. Oke, jadinya seperti itu. Sampai sini paham? Jadi dari teks ini ada beberapa permintaan data. Pertama delimiternya saya buat spasi, kemudian ignore empty-nya true atau false, kemudian teks yang mau diambilnya yang mana? Ini saya ambil satu rentang ya, satu rentang data dari H5 sampai J5 gitu. Jadi nanti untuk kita tarik ke bawah menjadi seperti ini. Artinya digabung lagi, tiga ini digabung lagi dengan pemisahnya spasi. Lalu bagaimana jika kita mau menggabungkan beberapa formula sekaligus? Seperti contoh di text join ini, kita menggabungkan nama depan, nama tengah, dan nama belakang masih acak-acakan ya, masih yang huruf besar kecil. Kita mau dibuat jadi proper. Kalau gitu kita tambahkan proper di depan sini, proper kurung buka, kemudian belakangnya kasih kurung tutup lagi. Nah, jadi itu dia langsung akan menjalankan dua fungsi sekaligus, menggabungkan nama depan, nama tengah, dan nama belakang, kemudian dibuat menjadi proper. Ini formula gabungan, begitu. Nah, saya buatkan di sini aja. Jadi dengan formula yang sama, sama-sama text join, cuma di depannya ditambahin proper, gitu ya. Oke, sampai sini untuk fungsi string. Silakan jika ada pertanyaan. Kalau masih ada yang bingung, silakan.
Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke selanjutnya. Ini ada if ya. Tadi kita udah menggunakan formula string untuk mengolah kata. Kemudian kita akan menggunakan formula logic, yaitu if. Ini sangat umum digunakan. Jadi seperti data yang sudah ada, ini if-nya itu diminta untuk membuat scoring dari nilai yang sudah ada di sini. Nilai ini kita buat scoring berdasarkan syarat yang ada di sini. Akan mendapat skor A jika nilainya lebih dari sama dengan 81. Akan mendapat skor B jika nilainya kurang dari sama dengan 80. Begitu. Di dalam formula if, itu akan menggunakan rangkaian seperti ini. Di dalam formula if itu akan meminta 3 syarat. Pertama adalah logiknya. Kita akan membuat logik berdasarkan format penulisan formula yang ada di Excel. Logik yang kita mau seperti apa? Logiknya adalah ini. Nilai di sini, nilai ini jika lebih besar dari sama dengan 81, ya, logiknya sampai situ dulu. Jika nilai ini lebih dari sama dengan 81, itu logiknya. Bagaimana jika benar? Value if true-nya akan mendapat skor A. Value if false-nya akan mendapat skor B. Karena yang akan di-if-kan itu hanya ada 2, benar dan salah, kita bisa langsung menggunakan satu if aja. Contoh seperti ini. Kita langsung praktekkan sama dengan if, ya, logical test. Logical testnya apa? Jika key 5 menggunakan syarat yang skor A lebih dari sama dengan 81. Ya, ini logiknya. Kemudian referensi, pemisah referensi. Value if true. Value if true-nya apa? Akan mendapat nilai A. Kita ketik titik 2, petik 2 A. Seperti ini ya. Kita trial satu dulu. Jadi sampai dengan value if true-nya aja. Ketika logiknya sudah dibuat menggunakan value if true. Kita tutup dulu sampai sini. Boleh. Ya, kita baca. Sama dengan if key 5, yaitu tempat nilainya berada, lebih dari sama dengan 81, akan mendapat nilai A. Begitu cara bacanya. Akan diisi dengan karakter A. Kita coba enter. Oke, benar ya. Tapi kalau kita tarik ke bawah, nah, ketika kita tarik ke bawah, ada beberapa nilai yang tidak masuk dalam kriteria logik ini, lebih dari sama dengan 81 diisi dengan A. Artinya ini tidak masuk logik. 74 ini tidak masuk logik. Maaf. Si 74 ini tidak masuk logik. Logiknya lebih dari sama dengan 81. Karena kalau lebih dari sama dengan 81, value if true-nya adalah, ya, ininya adalah A. Lalu bagaimana jika kita mau menghilangkan tulisan false ini menjadi skor B? Kita tambahkan di belakangnya dengan yang value if false, yaitu menggunakan ketik 2B. Oke, kita coba tarik lagi ini ke bawah. Apakah yang false berubah menjadi B? Oke, berubah jadi B ya. Karena di sini logiknya hanya 2. Jadi cukup dengan value if true, value if false. Cukup. Lalu kalau mau kita kembangin lagi, gimana kalau kita bikin semuanya value if true? Boleh. Ini namanya nesting if. Artinya di dalam if ada if lagi. Jadi dengan logical test, value if true-nya apa, kemudian value if false-nya kita buat menjadi logical baru. Kita kasih if lagi.
if sama kayak gini, Q5 menggunakan logik yang kedua, kurang dari sama dengan 80. Maka value if true-nya adalah B, gitu. Tanpa harus ada value if false yang kedua. Ini boleh, ya. Hasilnya akan tetap sama, gitu. Untuk membuat eh, value if true-nya ini kan skor A-nya kita tulis manual ya di dalam formula. Gimana kalau kita mau scoringnya itu nggak perlu nulis di formula, tapi kita bisa langsung target ke sel, begitu. Jadi yang tadinya kita tulis petik 2A, petik 2 lagi, kemudian yang B-nya juga kita ganti jadi target ke sel yang ini. Nah, ini juga boleh. Tapi diperhatikan ketika kita targeting sel, ya, ketika kita targeting sel, saat ditarik sel itu akan turun ke bawah juga. Misal untuk ini, saat dia ditarik ke bawah, yang tadinya di Q5, ya, yang tadinya di sini akan turun ke sini. Itu contohnya ini. Dia akan turun. Dia akan turun. Jadi kalau formula ini ditarik, AB ini akan turun ke bawah juga. Nah, kita cek yang di sini. Nah, dia akan turun ke bawah 2. Kalau ini turun 1, berarti yang tadinya di A jadi di B, yang tadinya di B jadi di bawahnya. Ini juga turun 2. 1, 2. Yang di sini 1, 2. Gitu. Untuk menghindari masalah ini, karena kalau diteruskan akan jadi error, ya, jadi kacau. Untuk menghindari masalah ini, kita perlu kunci. Untuk mengunci target cell itu menggunakan F4 atau dikasih tanda pagar, pagar, dolar. Ya, kita kasih tanda simbol dolar. Dengan begitu, kita tidak akan salah dalam melakukan rumusnya karena terkunci. Ya, ini terkunci. Ya, ini terkunci. Tapi yang targeting sel ke sini nggak kekunci karena nggak di dolar. Dia akan tetap turun terus ke bawah. Hmm. Gitu. Oke, saya pikir rumus if-nya untuk hari ini segini dulu karena besok kita akan kembangkan lagi if-nya menggunakan beberapa kriteria. Misal kita akan pecah skornya menjadi ABC atau ABCDE dengan range nilai masing-masing yang A mungkin dari 100 sampai 80, yang B dari 80 sampai 70 begitu. Kita akan coba di hari berikutnya. Kemudian yang terakhir di formula dasar ini adalah formula statistika, di mana yang paling sering digunakan adalah sum, average, max, dan min. Ya, kita coba lihat di sini. Sudah saya sediakan di bagian bawahnya sum, average, max, min. Di mana sum itu adalah menjumlahkan. Tapi kalau berat badan, tinggi badan, saya pikir jarang ya untuk dijumlahkan. Biasanya dijumlahkan adalah nilai, sum, kemudian isinya adalah rentang nilainya. Ya, dari sini paling bawah, saya tekan shift untuk ke atas. Nah, gitu, sampai sini. Ini akan menjumlahkan semua nilai yang ada di dalam rentang nilai tersebut. Oke, gini ya. Sum Q5 sampai dengan Q24. Dari Q5 ini paling atas sampai dengan Q24. Ini akan menjumlahkan seluruh nilai. Kemudian average itu akan merata-ratakan average dengan rentang yang sama. Itu akan merata-ratakan nilai. Jadi rata-rata 20 siswa di kelas ini nilainya adalah 80.
7. Kemudian max sama min itu adalah mencari berapa nilai terbesar dan nilai terkecil. Oke, langsung aja di bagian max-nya kita ketik sama dengan max, kurung buka. Kemudian rentang nilainya lagi, seperti ini, dari 20 siswa. Dia akan mencari berapa nilai terbesar. Ternyata nilai terbesar adalah 97. Kita coba cari nilai yang dapat 97 siapa? Ini, ya, Tari. Kemudian ada yang lain nggak yang nilainya 97? Nggak ada ya. Oke. Lalu min itu mencari nilai terkecil dari rentang yang sama. Mencari nilai terkecil yaitu 74. Ada nggak nilai 74? Ini ya, Joha. Kira ada yang lain? Nggak ada. Jadi paling kecil 74. Begitu. Di tinggi badan dan berat badan juga kita bisa mengaplikasikan formula ini. Berat badan tertinggi, ya, berat badan terbesar, max, tentang nilai, tentang berat badan. Nah, maksimal berat badan tertinggi adalah 77. Ya, ini ya, Rudo. Kemudian berat badan paling ringan, min 53. Jadi siswa dengan berat badan terkecil adalah 53. Ya, Eka. Kemudian tinggi badan juga bisa kita pakai. Mau diketik manual bisa atau langsung di seperti ini bisa. Karena tidak ada yang di dolar, jadi dia akan bergeser mengikuti berapa banyak geseran. Ya, jadi yang tadinya di kiri ketika geser ke kanan, target selnya juga akan ikut geser ke kanan. Tinggi badan paling tinggi 175 itu adalah Heru. Kemudian tinggi badan paling rendah 160 ada di Rudo tadi. Dan ini bisa berlaku dua ya. Artinya di sini ada yang tinggi badan terkecilnya itu 160, jadi ada di Rudo dan Munah 160 ya. Dua orang ini yang tinggi badannya paling rendah, paling kecil. Oke, ini untuk fungsi dasarnya dari statistika, kemudian ada string, dan juga ada formula logic if. Ini yang paling dasar untuk digunakan di Excel. Silakan jika ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke pengolahan tabel. Boleh silakan Oh, jika ada pertanyaan. Iya, Mas Ari. ya, ya. Pak Lukman mau nanya kalau yang rumus Smith, Pak. Meet ya. Oke, Ya. kita buka lagi. Pertanyaan, Hmm. Lebih pertanyaan gini. spesifik atau diulangi aja? Oh, enggak, aku nanya aja. Pak, kalau misalnya gini, kan itu apa posisi kita nyari rumusnya kan di kolom I ya, Pak ya. Mm-mm. Nah, terus datanya kan itu di kolom misalkan di kolom E, F, G gitu ya, Pak ya. Nah, itu Boleh. kalau pertanyaannya kalau misalkan sebaliknya gitu kan, misalkan rumusnya itu kita nulis rumus di kolom H, tapi datanya itu ada di kolom I, J, K itu untuk rumus Smith bisa ya, Pak ya? Apa hanya datanya harusnya di sebelah kiri doang? Oh, eh, rumus meet sendiri itu kan sebenarnya mengambil karakter ya. Jadi kalau target selnya ada banyak, saya pikir kayaknya nggak akan jalan rumusnya. Oh, iya. Nah, jadi dalam satu sel, kalau dia di situ ada beberapa karakter, ada banyak ya. Misalnya seperti Mm-mm. ini, nama Andi Awan Aman ya. Di sini kan ada Iya, berapa betul. karakter berarti kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, Iya, enam, betul. tujuh, delapan, sembilan, 11, 12, 13, 14, 14 ya. Ada 14 Mm-mm. karakter. Kita mengambil karakter yang ada di dalam 14 ini kita bisa. Tapi kalau Hmm. mengambil di beberapa sel, saya belum pernah nyoba, tapi kayaknya nggak Hmm. bisa. Begitu. Oke, terus yang terakhir Pak, mohon maaf. Kalau misalnya Hmm, gini, kan kita nulis mid-nya itu di kolom H, ya kan ya Pak ya. hmm,
Hmm. Tapi data yang mau kita ambil itu ada di kolom J atau K itu, apakah rumus Smith-nya itu bisa berfungsi, Pak? J atau K? Misal gitu kan, kalau kalau contoh yang rumus di kolom Bapak ini kan kolom apa, rumusnya kita tulis di kolom I, tapi Mm-mm. datanya kita ngambil di salah satu kolom antara E, F dan G gitu ya. Oh gitu, bisa, bisa, Itu bisa ya, tapi kalau kita kira bisa. nulisnya di kolom I tapi data yang kita ambil di kolom J atau K atau L itu tetap bisa ya Pak, kolom itu berfungsi apa ya? Oke, kita coba ya. Oh iya, siap. Karena bedanya adalah ini kan ambilnya di D ya. D itu kan Iya, dia tulisan bentuknya. betul. Sedangkan EFG ini kan hasil dari formula ya. Mm-mm, Nah, ini kan formula. Kita coba trial aja. Ketika targetnya kita geser ke sini, ya, dengan permintaan yang sama, mengambil dari karakter ke-6 sebanyak 4 karakter itu, betul. apakah bisa ke sini? Ya, masih bisa ya. Oh bisa ya, ya. Betul. Dia akan ngambilnya ke bagian yang E, itu yang upper semua. Nah, Oh itu ya, bisa. bisa. Iya Pak, siap. Hmm. Ya. Oke, makasih ya Mas Ari Ya, pertanyaannya. makasih Pak Lukman, terima kasih Pak. Ya, silakan yang lain, boleh. Untuk string, statistika, dan logik boleh ditanyakan dulu. Oke, kalau nggak ada, saya coba lanjutkan ke pengolahan tabel ya. Oke, silakan dibuka di Excel masing-masing. Nah, ini saya matiin. Oh, udah. Nah, oke, di sini saya akan coba sampaikan untuk mengolah tabel, di mana dalam suatu tabel ini kita bisa olah, yang saya maksud adalah bukan mengolah isinya ya, tapi mengolah bagaimana kita menampilkan sebuah tabel, begitu. Di sini udah saya kasih beberapa fiturnya. Pertama ada sort, kemudian filter, find, mencari, replace menumpuk, freeze itu untuk tampilan, ya nanti kita coba aja. Kemudian yang terakhir adalah conditional formatting, begitu ya. Kita coba satu-satu dari yang pertama, dari sort dulu. Sort ini adalah kita menyusun menyusun sebuah tabel yang biasanya itu kita susun berdasarkan ascending atau descending ya. Ascending itu kita menyusun dari A ke Z, kemudian descending itu dari Z ke A atau sebaliknya, begitu. Nah, untuk mensort ini biasanya kita lebih mudah jika mau sort dan filter. Ya, ini jadi satu paket ya. Ini akan dijelaskan secara bersamaan, sort dan filter. Pertama kita pastikan bentuk tabelnya udah jelas. Di atas ada header, ya. Ini namanya header. Kemudian ada datanya, dan datanya ini tidak terputus. Terputus itu artinya tidak seperti ini. Nah, kalau ini terputus namanya. Jadi walaupun dia ada di tabel yang sama, saat kita mau filter, dia akan terputus sampai sini. Jadi nanti yang akan terfilter hanya sampai sini aja nih, sampai nomor 8. Begitu ya. Beda kalau bolongnya segini. Nah, kalau segini masih bisa dianggap full. Ini masih bisa dianggap full satu tabel. Oke, saya kembalikan lagi. Jadi kalau kita mau sort and filter itu jangan sampai ada baris atau kolom yang putus. Jangan sampai seperti ini ya. Jadi ini putus ini namanya. Oke. Pertama kita blok dulu, blok kolom tabelnya. Kemudian di ribbon data ini ada filter.
Nah, inilah yang akan mengaktifkan mode filter. Nah, setelah ini kita bisa mensort atau memfilter tabel yang sudah kita blok tadi. Seperti contoh gini, saya mau menyusun eh, kalau nama udah urut ya, Andi A B C D E F G H. Oke, saya mau sort berdasarkan laki-laki dan perempuan ya. Kalau sortnya ascending atau A to Z itu akan berbentuk L-nya di atas, P-nya di bawah. Karena dalam abjad alfabet L lebih dulu ya daripada P. Atau kita mau sortir berdasarkan scoring. Saya mau sort yang berdasarkan nilai A. Nah, seperti ini. Sort. Kalau sort berarti mengurutkan aja ya, jadi tidak ada yang dihilangkan. Hanya mengurutkan dari A ke B. Atau saya mau sort berdasarkan nilai. Dari nilai terendah. Oh, paling rendahnya 71, paling tingginya 96. Atau dibalikin, descending. Ya, artinya nilai yang paling besarnya di atas. Begitu. Ini adalah sort. Oke. Kemudian ada sortnya udah tadi, sekarang filter ya. Filter itu artinya kita mengelompokkan atau kita mau hanya data tertentu yang ditampilkan. Itu namanya filter. Misal saya mau filter siswa dengan kode lokasi JBR. Jadi saya hanya tuliskan di sini aja JBR, kemudian oke. Nah, nanti hanya ditampilkan yang JBR saja, yang Jawa Barat. Nah, ini filter. Kemudian filter bisa berlapis. Udah di filter yang siswa Jawa Baratnya aja, kemudian di filter yang perempuannya aja misal. Jadi yang L-nya saya uncheck, hanya P-nya saja yang dicek. Ya, oh, ternyata Jawa Barat perempuan ada dua ya, ada dua siswa. Gitu. Untuk mengembalikan kita bisa clear filter seperti ini. Ya, gitu. Kita bisa clear filter. Atau kita mau filter untuk yang tanggal lahirnya misal bulan Juni aja gitu. Oh, ternyata ada 4 siswa yang lahir di bulan Juni. Oke, ini filter. Oke ya, itu untuk filter. Kemudian selanjutnya ada find, find and replace ya. Misal saya mau mencari, katakanlah data ini ada ribuan, jadi untuk mencari menggunakan mata akan sangat sulit. Oke, kita bisa blok seperti ini. Kemudian pencet Ctrl F ya untuk mencari. Kita mau mencari apa sih? Saya mau mencari yang namanya Elia. Kemudian kita find next. Oh, ternyata ada nih. Eka Elia Elan. Oke, gitu ya. Atau saya mau mencari eh, siswa dengan atau kode ya. Misal mencari kode siswa 58613. Saya nggak tahu nih. Misal saya nemu kode siswa seperti ini. Saya nggak tahu mencari ini siswanya siapa namanya. Jadi saya cari kodenya, kemudian di find next. Oh, ternyata dia adalah Kina. Begitu. Ini untuk find, mencari ya. Tapi bagaimana dengan replace? Ini adalah fitur untuk menumpuk ya. Misal saya mau memperjelas kalau kode JB JBR itu adalah Jabar begitu. Kita bisa blok di sininya aja ya supaya lebih spesifik. Jadi kita mau replace, find and replace JBR itu menjadi Jabar. Kita bisa find dulu atau replace langsung satu-satu atau replace all. Kalau replace all berarti sekali klik kita akan langsung tumpuk semua tulisan JBR menjadi
Jabar. Seperti itu. Ya, jadi semua yang JBR nih akan berubah menjadi Jabar. Jabar, 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 Jabar. Kemudian selanjutnya bisa lagi JTG menjadi Jateng. Replace all. Ya, Jateng, 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 Jateng. Yang Jatim, salah. JTM menjadi Jatim. Replace. Jadi data ini nantinya tidak akan bisa dicari dengan atau difilter dengan JBR lagi, tapi sudah menjadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jabar, Jateng, Jatim, begitu ya. Jadi data ini akan sudah menjadi berbeda dengan yang sebelumnya. Oke, jadi sort filter udah ya, sort mengurutkan, filter menggolongkan, kemudian file mencari, replace menumpuk atau mengganti. Sekarang freeze. Freeze itu ada di ribbon view ya. Freeze itu gunanya untuk seperti kata-katanya freeze atau dibekukan. Kita mau membekukan tampilan Excel-nya supaya kalau kita scroll ke bawah tuh ada nggak semuanya ikut turun. Misal saya mau tampilin apa namanya headernya aja. Jadi kita simpan di sebelah sini di bawah header, kemudian freeze span. Kita ambil yang ini dulu, freeze span. Ya. Jadi kalau saya scroll ke bawah, dia nggak akan ikut dari atas sampai sini dia nggak akan ikut. Ini ada garisnya ini. Nah, ketika kita scroll ke bawah, jadi kita selalu tahu, oh ini kolom kode siswa, oh ini kolom nama lengkap, oh ini kolom tanggal lahir, oh ini kolom nilai, gitu. Karena kalau datanya banyak, kita biasanya membutuhkan free span ini supaya saat di scroll ke bawah kita nggak kehilangan headernya. Lalu gimana Pak? Ternyata kita sebenarnya nggak butuh ini, tapi mau ditutupin aja. Kalau gitu, kita unfreeze dulu, kita scroll sampai hilang atasnya begitu ya. Nah, sampai seperti ini. Lalu kita freeze di bagian yang sama kayak tadi. Bagian sini. Begitu. Nah, jadinya seperti ini. Lalu gimana Pak kalau misalnya kita mau freeze-nya itu supaya ke kanan atau ke kiri juga bisa. Supaya ke sini. Oh, ini kan jadinya hilang nih ya. Kita mau freeze juga bagian kirinya. Kita unfreeze dulu. Nah, yang mau kita freeze bagian mana? Misal sebelah kirinya sampai dengan nama ya. Oke. Berarti yang akan di freeze adalah ini dan ini. Gitu. Nah, yang akan di freeze gini ya. Berarti kita simpan selnya di sini. Kita simpan selnya di sini, kemudian freeze span ya di sini. Jadi ketika di scroll ke bawah dia akan diam. Ketika di scroll ke samping dia akan diam bagian sini. Gitu. Ini adalah fitur freeze span. Ya, ini untuk tampilan. Kemudian yang terakhir ada conditional formatting. Ini juga cukup membantu. Ini ada di bagian home di sini nih. Ya, conditional formatting. Ini cukup membantu untuk biasanya untuk identifikasi seperti contoh gini. Saya mau diwarnain di bagian berat tinggi. Ini tolong warnain mana yang paling tinggi dan paling rendah gitu ya. Highlight. Kita bisa pilih highlight cell rules. Kita buat aturan untuk tampilannya. Greater than, less than, between, equal to, atau kita bisa buat sendiri. Format only cell that contain cell value.
lebih dari atau kita bisa bikin apa aturannya sendiri. Nah, atau yang top top satu gitu ya. Kemudian kita kasih warna biru seperti itu. Kita coba. Nah, oh nggak bisa gini. Maaf. Kita clear dulu. Kita harus satu-satu. Cara seperti ini dan ini saya pencet kontrol ya supaya tidak seperti ini. Kalau seperti ini berarti semua data yang ada di dua kolom ini menjadi satu penilaian. Tapi kalau saya pisahkan ininya, nah ini saya menggunakan kontrol, saya pisahkan. Kemudian saya buat rule baru, tertinggi ya. Kalau top satu berarti dia tertinggi. Oh, ternyata nggak bisa juga. Kita satu-satu. Hmm. Jadi berat badan tertinggi ada di 80. Kemudian kita bikin rule juga untuk yang ini. Yang tinggi badannya kita kasih warna hijau. Nah, nanti kalau angkanya kita rubah misal jadi 180 gitu ya. Dia akan langsung identifikasi. Oh, ternyata yang tertinggi cuma 180 gitu. Misal yang ini ternyata yang indi nilainya bukan beratnya bukan 53 tapi berapa ya? 85 gitu. Nah, otomatis yang 80 tadi akan hilang. Warnanya akan berubah ke sini. Dia jadi yang paling berat. Sama dengan nilai. Kalau nilai kita juga bisa seperti ini, paling tinggi, paling rendah, atau bisa juga menggunakan color scale, ya. Kita menggunakan color scale, misalnya seperti ini, green, yellow, ya. Artinya akan menjadi warna seperti ini, di mana nilai yang paling bagus itu hijau, kemudian akan berubah secara gradasian menjadi kuning, kemudian yang terakhir adalah merah, seperti itu. Saya coba menggunakan rumus in between ya 50 berikutnya sampai 95 gitu. Trend between ini adalah rumus untuk membuat angka random. Random antara 50 sampai 95 gitu. Oke. Ini kalau saya pencet F9 dia akan berubah-berubah terus. Nah, secara otomatis angkanya itu akan warnanya akan berubah menyesuaikan aturan conditional formatting. Aturannya kan tadi color scaling ya, color scale. Jadi dia akan berubah warna mengikuti tinggi rendahnya angka. Dan tinggi rendahnya angka juga itu dipengaruhi sama angka yang ada di rentang data ini. Jadi angka tertingginya akan hijau tua, angka terendahnya akan merah, merah tua seperti itu. Jadi kalau saya randomkan kan lagi, nah angka tertingginya menjadi 94, terendahnya itu warna paling tua ini ya, 51. Saya randomkan lagi, tertingginya 91, terendahnya 53. Warnanya akan menyesuaikan. Ini namanya conditional formatting. Ini biasanya berguna kalau kita sedang membuat tabel untuk analisa data ya, data apapun itu, budgeting, nilai, atau stok persediaan, begitu. Ini conditional formatting. Begitu, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum masuk ke terakhir, ke bagian chart, saya akan singkat saja di bagian chart. Silakan untuk
formatting, sort filter, find, replace, freeze, conditional formatting. Jika ada pertanyaan silakan. Nah, ini saya lupa di bagian sini ada tanggal ya. Ini perlu menjadi perhatian teman-teman semua. Kalau kita menggunakan sort atau filter berupa data tanggal, ya, perlu diperhatikan tanggal di sini itu berbentuk apa? Apakah dia itu adalah berbentuk date? Date itu seperti ini, format tanggal ya, 30 Juni 2020. Artinya kalau dia di dalam formulanya itu berbentuknya seperti ini, tapi secara tampilan bisa berubah. Ya, bisa berubah menjadi 30 Jun 2020 atau bisa berubah menjadi, saya panjangin jadi long date seperti ini ya. Artinya dia menggunakan format penulisan tanggal. Kalau kita sort ya, kalau kita sort berdasarkan tanggal tertua, tanggal termuda ke tanggal tertua, dia bisa. Jadi yang terakhir adalah Desember, November, Agustus, Juli, Juni, sampai terakhirnya Januari. Ini bisa ya, karena formatnya adalah tanggal. Tapi fungsi sort ini akan gagal ketika di dalam sel ini tuh isinya tulisan 01 Desember 2020. Jadi di sininya tertulis ya. Jadi ini saya contoh ambil di sini. Ketika tanggal itu kita ambil menggunakan formula teks ya, menggunakan formula teks seperti ini. Artinya saat kita copy kemudian di paste value, dia akan berubah menjadi tulisan ya, menjadi teks seperti ini. 27 Januari 2020. Saat ini di filter, kita pindahkan filternya. Saat ini di sort, itu akan kacau. Jadi sortnya berdasarkan huruf yang ada di depannya. 01, 01, 04, 06, 12, 16 begitu ya. Jadi sesuai angka yang ada di depannya. Jadi yang tadinya urut berdasarkan bulan, sekarang jadinya urut berdasarkan tanggalnya aja. 1 Desember, kemudian 1 Maret. Kemudian 4 Mei, 5 Agustus, 6 Januari, 12 Februari. Jadi hanya mengurutkan berdasarkan aturan teks ya. Teks dan angka. 01 paling kecil, kemudian sampai dengan paling bawah 30 paling besar. Jadi tidak peduli apakah dia bulannya yang diurutkan. Beda dengan kalau penulisannya formatnya format tanggal seperti ini. Jika kita sort format tanggal, dia akan urutkan sesuai sesuai tanggalnya. Ya, Januari, Januarinya juga 6 dulu, 27 kemudian 29, Februari 12, Maretnya ada 2, 1 sama 17 belum. April, Mei, Juninya ada 4, urut juga 19, 21, 30, 30. Agustusnya ada 3, 5, 24, 27. Begitu. Oke, sudah jam 9, saya akan cepat aja di bagian chart. Di sini diminta untuk membuat eh, grafik atau visualisasi ya. Dengan data seperti ini biasanya kita bisa membuat visualisasi berbentuk grafik bar. Ya, kita bisa menggunakan ini di ribbon insert. Pertama kita blok dulu datanya berdasarkan kode siswa boleh atau kita pakai nama ya. Nama, kemudian nilai. Nilai satu, saya pakai kontrol. Nilai satu, nilai dua, nilai tiga di blok semua. Gitu ya. Kemudian kita ambil yang ini, 2 dimensi, bar. Atau yang 3 dimensi, yang bar seperti ini boleh. Ya, dia akan langsung otomatis mengidentifikasi nilai dari masing-masing anak.
Ya, seperti Andi. Nilai satunya segini, nilai duanya segini, nilai tiganya segini. Ini kita bisa detilkan. Ini nilai satunya 63, nilai duanya 81, nilai tiganya 83. Begitu. Ini namanya grafik bar ya, atau diagram batang. Ternyata ini masih belum spesifik nih, seri satu, seri 2, seri 3. Kita coba hmm, nah, kita coba untuk datanya supaya lebih jelas. Seri satu itu apa? Ya, kita bisa ganti di sini edit series. Seri satu itu namanya ini. Nah, dia akan berubah. Kemudian series 2-nya itu ini. Nah, lalu series 3-nya nilai 3. Oke, jadi kita sekarang jelas batang biru itu untuk menggambarkan nilai nilai 1, batang oranye nilai 2, kemudian batang abu-abu nilai 3. Format penampilan juga kita bisa pilih di sini berdasarkan pilihan yang ada. Ya, ada yang menggunakan angka, bisa, ada yang tanpa angka, warna hitam, atau kita custom sendiri juga bisa. Ini diagram batang. Kemudian kita mau coba menggunakan diagram pie atau lingkaran ya, seperti kue pie begitu. Berapa sih persentase antara nilai A dan B? Kita coba bikin skalanya dulu untuk A dan B-nya. Nah, gitu. Oh, ternyata nilai A itu ada 9 orang dan nilai B-nya 10 orang. Kita coba di blok langsung seperti ini. Kemudian insert. Nah, diagram pie kita ambil yang 3 dimensi seperti ini. Ini adalah diagram pie yang menggambarkan berapa sih proporsi nilai A dan B dari semua siswa. Begitu. Kalau misalnya ini saya rubah jadi 90, nah dia akan berubah otomatis. Proporsinya akan bertambah, yang nilai A-nya jadi lebih banyak. Misal seperti itu. Nah, dia akan berubah. Proporsinya akan makin banyak. Jadi otomatis kalau nilai A-nya bertambah banyak, dia akan proporsinya menyesuaikan. Jadi chart ini kita cukup bikin sekali. Kalau datanya berubah, dia akan berubah juga otomatis. Oke, mungkin ini materi terakhir kita hari ini. Eh, Silakan jika masih ada yang mau ditanyakan, boleh untuk materi hari ini. Hari ini kita banyak membahas tentang dasar-dasarnya dulu. Besok baru kita akan mulai masuk ke bagian rumus ya, formula perhitungan, SAM. Oke, jika tidak ada pertanyaan, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, saya akan meninggalkan latihan soal untuk dikerjakan. Latihan soalnya itu, nanti akan saya kirim di grup WhatsApp untuk dikerjakan ya seperti ini. Ada tabel seperti ini. Sesuai dengan perintah yang ada di bawahnya, jawablah kolom angka menggunakan formula. Ya, ini menggunakan formula. Kalau nama silakan cari sendiri. Kemudian total nilai kelas, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, silakan menggunakan formula yang sudah saya kasih marking di sebelah. Kemudian ada latihan soal untuk penggunaan left, right, mid.
dan X. Silahkan digunakan, silahkan dikreasikan. Kemudian ada upper, lower, proper. Silahkan di trial di Excel ini. Kemudian ada if juga. Silahkan dicoba diisi. Combine antara left dan if. Silahkan di trial. Kemudian sort berdasarkan nilai tertinggi, sort berdasarkan usia paling muda, sort berdasarkan nilai A saja, filter berdasarkan nilai A saja. Jadi silakan diperhatikan mana yang sort, mana yang filter. Kemudian replace, silakan perbaiki nama yang error, yang salah, dan buatkan chart untuk data tersebut. Chart diagram batang dan chart diagram pie untuk scoring yang ada di sini. Begitu, saya rasa cukup pertemuan malam ini supaya tidak terlalu larut. Saya harap besok malam kita akan mulai materi sesi kedua dengan presentasi dari silahkan siapapun sukarelawan untuk menjelaskan latihan soal yang sudah dikerjakan. Tidak masalah, kita akan diskusi sama-sama. Jika ada yang salah atau mungkin punya cara yang lebih menarik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di Excel latihan soal, itu akan sangat baik untuk sharing kita semua di sini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan bisa dicukupkan untuk malam ini, saya kira sekian untuk malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi besok di jam 19.00 dengan materi hari kedua. Nanti latihan soalnya akan saya kirim di grup WhatsApp. Begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak.